Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi hikmatan wa adaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat serta anak-anakku sekalian, jamaah Isya dan Tarwih yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur tak terhingga sepatutnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tak terkiranya curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah yang akan menjadi tema bahasan kita pada malam hari ini adalah hikmah di balik amalan-amalan sunnah. Saya ulangi kembali untuk anak-anakku, biasanya ada tugas dari sekolah yang mencatatkan tentang judul ceramahnya, ya, penceramah. Judulnya adalah hikmah di balik amalan-amalan sunnah. Sunnah dalam pengertian ulama itu berbeda-beda. Menurut ulamaul muhaddisin, pakar hadis, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan atau segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, takrirnya atau ketetapannya Nabi, persetujuannya Nabi, atau maupun sifatnya Nabi, maka itu adalah sunnah menurut mereka. Sedangkan sunnah menurut ulama usulul fiqh, mereka memberikan pengertian bahwa ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn mimma yasluhu lahu an yakuna dalilan syar'iyyan. Pengertian yang disebutkan oleh ulama usul fikih ini hampir sama dengan tadi yang disebutkan oleh ulama al-muhadditsin. Hanya bedanya sedikit, mimma yasluhu lahu an yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin, adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya maupun ketetapannya, yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Sedangkan menurut fuqaha ahli fikih, mereka memberikan pengertian tentang sunnah berkaitan dengan ahkamul khamsah at-taklifiyah adalah ma yusabu fa'iluhu
wala yu'aqabu tariku. Bagi orang yang mengerjakan amalan sunnah, maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggalkannya tidak menjadi dosa baginya. Namun ya, walaupun itu tidak menjadi dosa, tapi sebenarnya kita rugi ya. Karena apa? Tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan berkah dari sunnah itu sendiri. Nanti berkahnya dapat kita lihat nantinya dari hikmah ya, yang terkandung dalam sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hikmah di balik sunnah ini setidaknya memiliki dua dimensi. Ada dimensi ukhrawinya dan ada dimensi duniawinya. Dimensi ukhrawinya tadi sudah jelas, sudah disebutkan bahwa itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Berkaitan dengan hikmah atau berkah atau faedah yang didapatkan ketika kita mengerjakan amalan-amalan sunnah, ini kemudian dibuktikan dengan penelitian-penelitian oleh para saintis atau penelitian-penelitian ilmiah atau fakta-fakta ilmiah yang ditemukan oleh para peneliti. Di antara yang terdekat dari amalan sunnah yang berkaitan dengan keadaan sehari-hari kita adalah, kita ambil contoh yang berkaitan dengan pola makan ya. Pola makan ini akan menentukan kualitas hidup seseorang. Ya, agama menginginkan agar kita ini hidup dalam keadaan sehat walafiat secara jasmani maupun rohani, agar kita dapat memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesehatan jasmani dan rohani itu haruslah diupayakan sebagaimana Rasulullah SAW berusaha memberikan contoh dalam kehidupannya, mengamalkan pola hidup sehat sehingga beliau dapat memaksimalkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola makan ya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika kita hendak makan, samillah, bacalah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga mengajarkan kita untuk berdoa. Untuk anak-anakku sekalian, ya ini banyak anak-anak ini, ya utusan dari sekolah, ya kan semuanya pelajar ya, anak-anakku dari sekolah ini. Apa doa makannya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Ketika anakku sekalian membaca doa itu ketika mau makan, itu mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dapat pahalanya, kemudian dapat faedah kesehatan nantinya dari apa yang kita baca. Ya. Kemudian, ya, apa lagi? Makan dengan menggunakan tangan. Ya, tangan apa? Tangan kanan. Ya, ini ajaran Rasulullah SAW. Mari kita melihat apa hikmah yang ditemukan oleh peneliti yang terkait dengan hikmah duniawinya terkait dengan amalan sunnah. Membaca basmalah atau berdoa sebelum makan. Ya. Berdoa sebelum makan. Ini ajaran Rasulullah SAW. Dan ditemukan bahwa ini ada sebuah penelitian terkait dengan air minum
untuk dikonsumsi. Ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Beliau pernah melakukan sebuah penelitian terkait dengan air. Beliau ini ahli air. Pada tahun 2003, beliau melakukan sebuah penelitian ingin menguji bagaimana efek air atau respon air yang dibacakan sesuatu kepadanya atau dikoneksikan dengan suatu keadaan. Ya. Di sini ditemukan oleh beliau bahwa air yang diperdengarkan dengan musik, ya, musik metal, musik cadas, musik berairan keras, itu betul air memberikan respon dengan membentuk kristal yang tidak beraturan. Dan kemudian beliau melanjutkan penelitiannya. Beliau memperdengarkan pada air dengan doa-doa Islami, termasuk juga di dalamnya memperdengarkan ayat suci Al-Quran. Beliau sangat takjub karena melihat dan menemukan bahwa air yang dibacakan dengan doa-doa Islami serta ayat-ayat Al-Quran itu membentuk kristal yang indah, ya, kristal yang cantik, yang teratur, rapi, dan ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi. Dan ketika dicampurkan dengan elektrolit lain yang ada dalam tubuh kita, maka itu sangat berefek baik untuk kesehatan kita. Ini sebuah fakta penelitian. Ya. Jadi apa yang disampaikan, Nabi juga mengajarkan, kalau disuguhkan kepadamu makanan, nikmatilah makanan itu dan jangan sama sekali mencelanya, karena ini terbukti. Ya, dalam penelitiannya juga beliau melanjutkan bahwa memperdengarkan kata-kata tidak baik, kata-kata negatif ke air, dalam penemuan Masaru Emoto itu membentuk molekul yang tidak beraturan, molekul yang tidak baik, yang buruk, sehingga tidak bagus untuk dikonsumsi. Hanya yang baik-baik saja, itulah yang kemudian akan bermanfaat. Dan ini diajarkan, ini dipraktikkan oleh baginda Nabiullah SAW. Dan kita temukan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, ya, sejarah kehidupan beliau itu tidak pernah sakit, kecuali sakitnya itu menjelang 1 minggu, sepekan, ya, sebelum kematian beliau. Tapi hari-harinya sepanjang hidupnya beliau selalu sehat, ya, karena menjalani pola hidup sehat. Kemudian yang lain adalah Rasul juga mengajarkan kalau makan dan minum itu, ya, minum dan makan hendaknya duduk, jangan berdiri. Ya, karena penelitian menemukan bahwa beda, ya, dalam organ tubuh kita ada yang disebut namanya springer atau semacam katup. Ketika kita duduk, maka itu terbuka, dan ketika kita berdiri, maka itu tertutup. Saluran yang semestinya dilalui oleh makanan, saluran yang semestinya dilalui oleh minuman, ketika kita berdiri itu tertutup. Makanya ketika kita berdiri, ya, baru kemudian masuk makanan atau minuman, dia lewat di jalur yang tidak semestinya. Dan ketika kita duduk, dia lewat di jalur yang semestinya. Ya, diolah melalui jalur yang semestinya, kemudian lewat pencernaan yang semestinya, lewat ginjal apa segala, dan itu akan berpengaruh baik dalam kesehatan. Rasul mengajarkan ini. Siapa yang pertanyaannya kemudian, siapa yang mengajarkan Rasulullah SAW? Rasul diajarkan oleh yang maha tahu, arsiteknya manusia, tahu apa yang baik bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan pola hidup itu, pola hidup yang sehat itu kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah yang disampaikan oleh Nabi itu kecuali merupakan petunjuk, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada garansinya. Garansinya dari mana? Dari Allah Subhanahu
wa ta'ala pemberi kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul juga mengajarkan kalau makanan yang panas itu jangan ditiup, sabar menunggu dinginnya. Karena rupanya apa? Apa yang kita hirup itu dengan apa yang kita keluarkan itu beda. Apa yang kita hirup itu adalah oksigen. Yang kita hirup itu adalah oksigen yang sedikit bercampur dengan nitrogen. Dalam kebutuhan manusia dalam setiap harinya setidaknya itu 12.000 liter yang kita butuhkan secara percuma gratis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan menunggu kita untuk mensyukurinya dengan beribadah kepadanya. Lanjut lagi. Apa yang kita hirup itu berbeda dengan apa yang kita lepaskan dari tubuh kita. Yang kita hirup adalah oksigen, itu ada yang baik, tapi kalau yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida. Nah, ketika kita meniupkan ya yang keluar dari mulut kita kepada anak tersayang kita, anak bayi kita yang kita mau suguhkan makanan itu, kemudian kita berusaha meningkatnya dengan meniupnya, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan anak kita yang kita sayangi. Rasul mengajarkan dari 1400-an tahun yang lalu. Ya. Beliau tidak pernah belajar biologi, tapi diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan pola hidup sehat ini. Nah, kemudian apa lagi? Berkaitan dengan wudu. Ya, berkaitan dengan wudu. Ini buat ibu-ibu dan remaja putri. Ini cocok sekali ini. Semuanya mau awet muda, semuanya mau tampil glowing. Ya. Ini ada resep dari Rasulullah SAW menjaga wudhu. Ya. Ketika aktif, rutin selalu menjaga wudhu, karena fungsi wudhu itu, ya selain menggugurkan dosa-dosa yang dilewati oleh atau dikenai air wudhu, juga manfaat bagi kesehatan kulit itu juga sangat besar. Ya, menghilangkan debu, kotoran-kotoran. Ya, ada mikroba, ya, ada bakteri-bakteri yang melekat di wajah. Kemudian apalagi ada sel-sel mati juga dilepaskan karena adanya air. Ya, dan ini minimal 5 kali kita lakukan dalam ya utamanya ketika kita mau ya dan harusnya kita lakukan ya. Tidak sah sholat kita kalau tidak ada wudhu. Tapi kalau masih ada wudhu kita sebelumnya dan tidak batal masih tetap boleh dipakai. Tapi sebaiknya mengulanginya karena fungsinya tadi bisa menggugurkan dosa kita dan juga membersihkan anggota tubuh kita. Nah, ada juga diajarkan dalam sunnah wudhu itu apa? Istinsyaq, mengeluarkan, ya, memasukkan air dan kemudian mengeluarkan melalui hidung. Rupanya di hidung kita ini kan ada saringan pembersih, ada saringan udara, ada saringan udaranya. Sama dengan kendaraan mobil ada saringan udaranya. Ya. Tapi efektif hanya bisa ya berfungsi bagus itu hanya selama 4 jam saja. Lebih dari 4 jam itu sudah tidak berfungsi bagus lagi saringannya. Makanya kalau kita lihat itu jarak-jarak antara waktu sholat itu ya tidak lebih dari 4 jam kecuali waktu isya dengan subuh itu. Tapi itu kan memang waktunya untuk istirahat, tidak lagi menghirup kita di jalanan di mana ya sehingga tidak lagi menghirup udara yang tidak sehat. Ya. Nah, di sini ada hikmahnya kita jalankan itu. Ini adalah bagian daripada pola yang diajarkan oleh Rasulullah, pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, karena kita dibatasi oleh waktu, adalah ajaran Rasulullah SAW. Ya, ajaran Rasulullah SAW, kalau mau tidur matikan lampu, jangan menyalakan lampu pada saat mau tidur. Kenapa? Ini berdampak buruk bagi kesehatan. Ini berdampak buruk bagi kesehatan. Ini bisa menyebabkan kanker prostat dan ada juga, ya, mohon maaf, ada kanker payudara bagi wanita. Ini sebuah penelitian, fakta penelitian menemukan hal itu. Ya, jadi ini berbahaya. Jadi ini amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama berupaya untuk mengamalkan sunnah untuk mendapatkan berkah duniawinya dan berkah ya akhiratnya, pahala dan pola hidup yang berkualitas berdasarkan
pengamalan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW, dan bagian dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kiranya indah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sesuatu yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.